Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maelani dengan NIM 07011182328148 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai barang publik, di mana barang publik sendiri artinya barang maupun jasa yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Nah, barang ini tuh bersifat non-rival, yang artinya penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Selain itu juga bersifat non-eksklusif, yang artinya tidak ada yang dapat dilarang untuk menikmatinya. Contohnya udara bersih, jalan raya, lampu lalu lintas, dan juga pertahanan nasional. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai eksternalitas barang publik, di mana eksternalitas sendiri artinya dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak lain tanpa kompensasi. Nah, terdiri atas dua hal nih, eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas positif artinya manfaat yang diterima pihak lain tanpa pembayaran, misalnya vaksinasi yang melindungi masyarakat dari penyakit. Terus, yang eksternalitas negatif artinya dampak buruk tanpa kompensasi, seperti polusi udara dari pabrik. Nah, menurut Friedman, eksternalitas ini merupakan barang publik saling terkait, seperti udara bersih yang menjadi barang publik akibat kebijakan pengurangan polusi. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan administrasi keuangan publik dan juga swasta, di mana ditinjau dari aspek tujuan, keuangan publik sendiri itu memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuangan swasta ini tuh bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, jika dilihat dari aspek sumber daya, keuangan publik sendiri dapat ditarik dari pajak, retribusi, pinjaman pemerintah, sedangkan swasta ini berasal dari modal pribadi ataupun pinjaman ke bank serta investasi pasar. Nah, jika ditinjau dari pengambilan keputusan, keuangan publik sendiri, barang publik sendiri itu tuh berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, sedangkan swasta ini berdasarkan dinamika pasar. Yang terakhir yaitu dilihat terhadap pengaruh pasar. Jika publik itu tuh kurang dipengaruhi oleh pasar dan swasta itu sangat dipengaruhi oleh pasar. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik, di mana menurut Robbins 2005, pengelolaan sumber daya sektor publik ini harus berorientasi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu penekanan pada manusia, artinya sumber daya manusia ini sebagai aset utama di dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif, yang artinya pemimpin ini sebagai fasilitator inovasi. Yang ketiga yaitu inovasi dalam gaya kerja, yang berarti adaptasi terhadap perubahan. Serta yang keempat yaitu orientasi pada masyarakat, yang berarti layanan yang efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu pola pikir kinerja yang optimal, yang berarti disiplin dan produktivitas tinggi. Nah, pemerintahan juga menerapkan kebijakan publik seperti regulasi, subsidi, pajak pikovian, kuota produksi, dan juga kampanye kesadaran untuk mengatasi dampak eksternalitas barang publik. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.